Jarak antara batu nisan dengan satunya itu sangat dekat sekali. Oh iya, itu ya. koin kepeng mas, betul. Ya bukan mungkin ya, atau mungkin pusaka. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan mengunjungi sebuah punden yang sangat keramat, yang juga masih dijaga dan dirawat sampai saat ini. Dimana punden ini kita akan menjumpai beberapa hal, yaitu peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa sekali dari para leluhur sejak dulu ya. Dimana kita ketika mau masuk di sini masih dibangun sebuah bangunan yang menyerupai bangunan masa lalu ya. Betul. Nah, karena di sini juga kita menjumpai sebuah logo dari Surya Majapahit ya. Jadi di awal kita akan menuju lokasi atau Ya. Peninggalan-peninggalan ini kita sudah disambut oleh logo Majapahit ini. Ya, betul sekali. Nanti kita akan menuju ke pintu masuknya. Tepatnya di sini adalah pintu masuk. Nah, ini ada yang lebih unik lagi ya. Betul sekali. Sebelum kita masuk, kita melihat ada lumpang. Betul. Dimana lumpang ini berada di Gapura. Di depan pintunya. Betul. Ini melambangkan sebuah adat-adat atau mungkin kebiasaan masa lalu ya, tentang leluhur, tentang tempat untuk membakar kemenyan. Ya. Lumpangnya unik loh. Ya. Nggak mau lihat. Kalau yang ini itu bentuknya bagus mas. Jadinya itu untuk ukirannya dan untuk ceklongannya ini ya. Lubangnya ya. Betul. Lubangnya ini masih sangat rapi. Ya, masih sangat rapi dan nggak gerus gitu. Kalau zaman sekarang itu tergerus oleh masa. Ya. Tapi ini masih sangat bagus dan rapi. Ya, menandakan bahwa tempat ini masih dijaga dan dirawat. Betul. Ya, sebagaimana tapi peninggalan ini masih. Iya. Ini bagus. Bukan hanya satu ya. Setahu ya, saya. Ada dua. Namun Betul. yang satu ini kelihatannya sudah mulai rusak ya. Iya, kalau kita lihat sudah ini ada beberapa bagian yang part-partnya yang hancur ya. Ya. Tuh. Oke, kita akan masuk, dan dimana kita kalau masuk di sini itu dilarang, sepeda itu dilarang masuk ya. Ini hanya untuk orang-orang yang mungkin berkunjung atau bersilaturahmi atau juga melakukan sebuah ritual gitu.
Ya, karena memang tempat ini masih disakralkan Iya. oleh warga setempat juga. Oh ya, kita juga belum bilang punden ini dinamakan Punden Mbah Leseh Mbah Leseh, betul. Jadi kita sekarang berada di Punden Mbah Leseh. yang berada di daerah Pungging, Pungging. Sekar Gadung ya. Betul, Sekar Gadung Mojokerto. Mbah Leseh ini kemungkinan merupakan tokoh-tokoh di waktu itu ya, sampai saat ini masih dikenang ya. Nah, di sini ada sebuah cungkup kecil di mana di dalamnya itu ada sebuah batu nisan ya. Nah, coba kita akan lihat, kita masuk ke dalam dan kita coba lihat pelan-pelan. Di mana bangunan ini yang menyerupai masih bangunan lama ya. Ya, Dan yang lebih aneh lagi ya, kalau kita lihat dari batu nisan ini, jarak antara batu nisan dengan satunya itu sangat dekat sekali. betul. Jadi Ya, saya pas waktu lihat ini, kenapa kok ukurannya itu loh Mas? Untuk ukuran batu antar batu nisan ini, jaraknya itu berbeda, bukan pada orang normalnya. ya juga pada orang dewasa maksudnya seperti itu ya. Iya, Seperti makam anak-anak. iya seperti makam anak-anak. Kalau setelah kita lihat seperti itu, bisa jadi ini hanya sebuah patilasan. Berarti Bisa ini jadi sebuah patilasan. perhiasan. Oke. Tempat-tempat orang-orang dahulu melakukan sebuah ritual-ritual atau melakukan sebuah apa namanya ya, pertapa atau apa gitu, dan Pertapa. meninggalkan sebuah cerita-cerita legenda gitu. Seperti contoh di sini tuh banyak sekali peninggalan-peninggalan yang membuktikan bahwasanya di sini dulu merupakan tempat suci. Betul, karena nampaknya kita lihat ya di situ, tepatnya di bawah pohon asem ini Ya. ada beberapa batu-batu tempo dulu, yaitu seperti batu dakon ya. Kalau yang sebelah sana ini batu dakon ya Mas ya. Ya, itu betul. Kalau yang sebelah sini Mas? Yang sebelah tengah itu mirip seperti lingkar. Oh Nah, iya betul ini sekali. seperti lingkar. Namun apa mungkin ini sebatan baru? Kalau kita lihat lingga-lingga Yonis ini kan bentuk lumpang-lumpang yang masih terkesan seperti masa lalu sebelum di era lingga yang kita lihat itu. Betul, Atau iya. mungkin ya ada peradaban baru setelah ada di sini. Bisa jadi seperti itu. Ya. Selain itu juga ada batu lumpang juga ya Mas ya Nah, di sini tuh. di sini ada beberapa hal juga yang harus kita lihat ya. Ini kita melihat sebuah balok batu kuno ya, batu andesit juga. Di sini biasanya seperti kayak prasasti, tapi apa mungkin hanya sebuah ukir-ukiran yang belum jadi ya. Ini Atau ada mungkin motif ya. prasasti yang sudah tergerus Ya, sehingga bentuknya sudah tidak seperti ya, pada gambar atau mungkin aslinya lah. tidak menunjukkan motif. Ini atau motifnya, apapun yang betul bisa kita sekali. lihat ya. Dan di sini ini ada sebuah batu dan kita juga belum tahu apa mungkin ini sebuah lumpang atau mungkin bentuk-bentuk batu yang lain, kita juga belum tahu. Bentuknya ini sangat presisi dan juga bulat. Kalau batu upak jelas tidak mungkin kan, karena batu upak kebanyakan itu persegi. Persegi ya. Di sini rusak, pecah, sehingga kita tidak bisa melihat ini bentuk seperti apa. Dan juga di sini tuh banyak sekali seperti batu pipisan dan lain-lain sebagainya. Dan di sini kita juga melihat ada batu yang mungkin dulu batu ini dipakai mau dibuat sesuatu, namun belum jadi. Belum Seperti selesai, ada sebuah goresan-goresan. Betul, Ini karena goresan di sini- lama ini, Iya, bukan goresan baru. Seperti ini kan goresan baru ya kan? Ya? iya. Ini goresan lama ya. Nah ini ada sesuatu yang aneh lagi ya. Di sini ada semacam kayak koin ya. Memang koin ini. Koin Oh iya kepeng itu ini, ya. koin kepeng Mas. Betul. Ini koin kepeng lama kok masih bagus gitu ya. Apa mungkin di sini semuanya serba masih dirawat sehingga masih bagus-bagus seperti ini? Kalau dilihat dari koinnya, nampaknya ini masih dirawat oleh, Dirawat ya. iya. Dan ini juga masih ada itu Mas. Permisi. Yang mana? Yang mana? Itu ada kayak bunga. Takbiran Iya kecil, betul. sasi kecil-kecil, cok bakal dan lain-lain Iya sebagainya. betul. Jadi Yang masih ada menandakan cak bakal ya, juga. masih Iya. Masih disakralkan. disakralkan oleh entah warga atau mungkin memang ada yang menjaga Ya gitu. di sana. Benar. Nah teman-teman. Nah ini ada sebuah program. Apakah ini pusaka ya? Apa ini kelihatannya bukan gitu ya? Apa mungkin pusaka? Kalau lihatnya bukan ya, ya. Kelihatannya bukan memang ya. Betul. Nah, ada beberapa hal yang mungkin banyak orang itu mengira bahwa kita berkunjung ke tempat-tempat sini itu tidak ada gunanya. Dan juga ada beberapa orang yang mengira kalau Indonesia ya masih aja memikirkan hal seperti ini, tidak akan maju seperti negara-negara lain yang teknologinya sudah maju ya. Nah,
beberapa orang yang memikirkan seperti itu sebenarnya apa ya yang mereka pikirkan ya. Padahal ya, sebelum kita melihat dan mendengar ya, bukan tentang apa yang kita lihat dan bukan tentang cerita yang kita dengar, tapi tentang maksud dari cerita-cerita itu yang menggambarkan simbol-simbol, di mana simbol-simbol itu kita bisa menjabarkan dan memiliki pesan-pesan untuk kita di masa depan. Di masa depan, karena memang sebelum Indonesia ini merdeka, kita juga berawal dari nenek moyang kita sendiri, baik itu leluhur atau mungkin dari kerajaan-kerajaan yang di masa dulu yang memberikan sebuah kita ilmu dalam bentuk teknologi tempo dulu dan diperbarui ke teknologi sekarang. Betul sekali. Sebagai gambaran seperti ini ya. Kalau kita saja anak cucunya tidak bisa menjabarkan atau membaca pesan-pesan dari leluhur, bagaimana bisa kita belajar teknologi? Betul sekali. Nah gitu loh. Karena memang teknologi zaman dahulu itu berbeda dengan teknologi sekarang. Tapi pada intinya teknologi zaman dahulu sudah diterapkan di zaman sekarang dengan teknologi yang lebih modern. Di sini juga ada simbol ya, seperti pohon asam yang cukup besar sekali ya, yang menandakan tempat ini yang sering sekali ya, tempat-tempat sakral, tempat-tempat yang keramat sering ditumbuhi dengan pohon asam dan pohon-pohon yang lain, yang pohon-pohon tertentu ya. Yang iya, karena memang kalau pohon asam ini memang selalu identik. Ya identik dengan hal-hal keramat. Ini loh. Ya silakan Pak. Kalau situasi kemistisannya di sini itu rumor mengatakan bahwasannya banyak sekali memang cerita-cerita mistis itu sesuai kepercayaan masing-masing. Di sini itu sering orang untuk menyendiri di sini mencari sebuah waksit atau mungkin mencari sebuah apa namanya ya, petunjuk untuk untuk perjalanan berikutnya Pak. Pak. Jadi gini, ketika orang-orang mau ke sini itu dipercaya untuk kebanyakan sih tentang sebuah rezeki Pak. Betul, ya. Nah, kalau kita lihat dari gambaran umum tempat ini, kalau kita lihat dari batu Dakon, tempat ini merupakan tempat orang-orang waktu itu ketika ingin panen ataupun lagi mau menanam padi, mereka suguh gitu, untuk menghormati leluhur gitu Pak. Ya, supaya hasil panen berlimpah gitu Pak. Memang di sini itu masih dibuat oleh para warga ini ya, entah itu warga di sekitar sini ataupun dari luar, karena dapat kita lihat juga sebelum kita masuk tadi ada karpet di atas itu digunakan oleh para orang-orang yang di sini untuk meminta, iya betul, sebagai pengunjung untuk meminta yang kata Masnya tadi ya, yaitu sebagai meminta wangsit atau mungkin sekedar bertamu. Nah di sini ada lampu unik ya, yang masih ada ya, unik lampunya. Ini berarti memang menunjukkan masih banyak pengunjung ya Mas ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, mungkin cukup sekian penelusuran kita hari ini tentang sebuah punden yang berada di daerah Sekar Gadung dengan peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa sekali. Barangkali nanti dari teman-teman atau mungkin teman-teman yang berada di lokasi sini atau mungkin berada di domisili sini lebih tahu tentang sejarah-sejarah yang berada di sini, nanti bisa membantu kami menceritakan sejarah yang sebenarnya. Nah, karena apalagi kita dari orang luar mungkin kurang wawasan tentang sesuatu yang berada di sini. Ya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita sama-sama belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.